Shalom saudara semua, puji Tuhan, terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali boleh ada di tempat ini, semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semuanya bukan oleh karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau malam hari ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang hadir, Engkau yang disenangkan atas setiap pujian kami, Tuhan yang melawat setiap umat-Mu Tuhan, Tuhan yang bekerja atas setiap pribadi demi pribadi ya Bapa. Sehingga kami pulang, kami boleh membawa sukacita, kami boleh membawa damai sejahtera dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan hantar sertai mereka sampai ke tempat ini juga ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami siap dan kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Hanya karena Engkau kami ada di dunia saat ini Tuhan. Hanya karena Engkau kami hidup saat ini Bapa. Hanya Engkau alasan kami untuk hidup sekarang ini Tuhan. Karena Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang urapi setiap kami. Haleluya Yesus. Ku hidup karena
Amin. Kami percaya hidup kami tidak seperti yang kami Tuhan. Kami mau hidup dalam setiap janji-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Siapa yang baik. Amin. Haleluya. Tenang penuh pujian.
Engkau tak pernah tinggalkan dan biarkan kami sendiri. Karena biarlah setiap kami umat-umat Tuhan senantiasa mendekat dan melekat kepada-Mu. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan, daripada Tuhan datang pertolongan dan keselamatan kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang disampaikan umat-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kembali kami belajar kebenaran firman Tuhan. Karena mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Bila dengan hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, kami boleh duduk diam menerima pesan firman. Sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin diubahkan, iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya aduk kembali saudara ya. Shalom, ya puji Tuhan. Oke, malam ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang 3 sikap yang penting di dalam menjalani kehidupan. Ya, karena memang Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini kan kita lagi menjalani kehidupan di dunia ini ya. Bagaimanakah seharusnya kita bersikap saat kita menjalani kehidupan di dunia ini? Karena ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, ya, tantangan, masalah, kesulitan, pergumulan, kehilangan, ya, atau sebaliknya mungkin berkat-berkat, kedamaian, sukacita, ya. Bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan? Tentu itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Oke, nah kita akan belajar sama-sama, ya. 3 sikap penting yang harus dimiliki setiap umat Tuhan saat menjalani kehidupan. Ini 3 sikap ini hal yang simple, hal yang sederhana, tapi Tuhan ingatkan kita, termasuk saya supaya kita belajar sama-sama untuk mempraktekkan, melakukannya. Yang pertama, sikap penting yang pertama yang harus dimiliki dan dilakukan umat Tuhan saat menjalani kehidupan di dunia ini, yang pertama adalah bersyukur. Ya, tentang bersyukur semua kita sudah tahu, ya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena hidup itu adalah anugerah. Ya, kalau Bapak Saudara saya bisa hidup hingga hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada banyak hal yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Dimulai dari anugerah yang pertama yang paling luar biasa adalah anugerah keselamatan, hidup yang kekal. Ya, dalam kitab Titus pasal yang ketiga, kita lihat Titus pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-7. Titus pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Sekali lagi, kita yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, anugerahnya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Ya, ini adalah anugerah yang terbesar, yang paling luar biasa adalah anugerah keselamatan. Sehingga membuat Bapak Saudara saya punya jaminan kepastian kalau kita mati tinggalkan dunia ini, kita pasti mendapat hidup kekal. Ya, tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut saat menghadapi kematian. Ada orang-orang ketika mereka menghadapi kematian, mereka takut. Waduh, bagaimana nanti ya? Membayangkan saja sudah ngeri, dimasukkan di tanah. Ya, ada lagi yang sekarang dikremasi. Waduh, membayangkan itu sudah ngeri. Bagaimana itu nanti kalau mati ya? Sehingga akhirnya ketakutan, ya, menghadapi kematian. Bahkan ada yang datang ke orang mati, ya, kalau ada keluarga yang meninggal, teman seiman meninggal, teman kerja meninggal, dan berani datang. Ada yang sampai seperti itu karena begitu takut dengan kematian. Padahal anak-anak Tuhan mestinya tidak perlu takut dengan kematian. Paulus berkata, kalau hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Lu masa mendapat keuntungan kok takut? Mendapat keuntungan kok menghindar? Ya kan? Kalau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, ada jaminan, ada kepastian, keselamatan, hidup kekal Tuhan berikan kepada kita. Nah, selain anugerah keselamatan, Tuhan juga banyak menganugerahkan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Anugerah kesehatan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sehat dan saya sehat hingga hari ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat ke rumah sakit, bukan saya yang sakit saudara, tapi mengantar ada keluarga yang sakit. Ya, saya lihat, waduh, ya, itu beberapa rumah sakit kita sempat datang itu penuh. Mau ke UGD masuk itu rumah sakit A, rumah sakit B penuh.
sampai akhirnya sampai di satu rumah sakit yang kita tuju yang terakhir itu ya, ini saya yang waktu itu punya ide bahwa ke rumah sakit itu aja coba. Nah ternyata waktu sampai situ tidak terlalu penuh. Tapi setelah kita datang, kita masuk, tidak berapa lama pada datang. Ya, jadi ternyata sehat itu sungguh luar biasa. Sehat itu mahal, sakit itu juga mahal. Ya. Sama-sama mahalnya, sehat mahal, sakit itu juga mahal, biayanya besar. Ya, jadi karena itu kalau kita diberi sehat itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, demikian juga anugerah keluarga. Kalau Bapak Ibu saya punya keluarga, ya itu sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang tidak punya keluarga itu merasa sendiri, kesepian, ya sendirian, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang memberi semangat, merasa sendirian, kesepian. Itu udah enak, so. Tapi orang yang punya keluarga, apalagi keluarganya itu mencintai, wah luar biasa. Ada dapat dukungan, dapat motivasi, dapat doa, dapat nasihat. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Keluarga yang Tuhan anugerahkan, ya. Begitupun juga berkat, ya, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, ya, baik berkat secara jasmani, terutama berkat secara rohani. Ya, saya lihat umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh, ya Tuhan anugerahkan berkat. Dulunya hidupnya sulit, wah sekarang diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, wah luar biasa. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah pertolongan. Pertolongan itu bukan hal yang biasa, loh. Kalau saudara saya satu ketika menghadapi pergumulan, kesulitan, lalu ada pertolongan Tuhan dinyatakan, jangan dianggap itu biasa. Kalau ditolong Tuhan itu biasa. Enggak, pertolongan Tuhan itu adalah anugerah. Ya, Ibrani pasal yang keempat di ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Berarti pertolongan itu adalah kasih karunia, anugerah. Ya, kasih karunia itu persamaan, sinonim dari anugerah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya dapat pertolongan Tuhan, jangan dianggap biasa, jangan dianggap remeh. Mungkin kita anggap biasa lah, ditolong Tuhan seperti ini ya biasa. Oh enggak, setiap pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita itu adalah anugerah yang Tuhan limpahkan buat kita. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan buat umat Tuhan tidak bisa bersyukur. Tuhan mau kita semua sama-sama belajar bersyukur. Ya, ayo praktek. Mungkin hari-hari yang kita lewati ada pergumulan, ada kesulitan, tapi mari belajar untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam segala keadaan, karena itulah yang Tuhan mau. Hidup adalah anugerah, sepatutnya lah kita bersyukur. Ya, yang kedua, sikap penting yang kedua yang harus dimiliki oleh umat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang kedua adalah berjuang. Bersyukur penting, ini poin nomor 1. Tapi yang kedua tidak kalah penting adalah berjuang. Mengapa kita harus berjuang? Karena hidup itu adalah perjuangan. Ya, kita ayo mencatat manusia yang dilahirkan oleh perempuan, oleh wanita, itu hari-harinya diwarnai dengan pergumulan, dengan kesulitan. Ayo mencatat begitu. Berarti namanya pergumulan ada satu perjuangan di dalamnya. Ya. Nah, kita berjuang dalam hal apa saja? Oh banyak. Kalau saudara saya renungkan dengan baik dalam menjalani hidup ini ada banyak yang kita perlu berjuang dalam banyak hal. Dimulai dari berjuang untuk membangun,
Kalau mau membangun sesuatu itu butuh perjuangan, so. Ya, membangun keluarga butuh perjuangan. Tapi kalau menghancurkan keluarga, no, tidak perlu, ya, tidak perlu berjuang. Sesaat saja bisa hancur. Tapi kalau membangun keluarga yang sehat, membangun keluarga yang harmonis, membangun keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang punya komitmen, wah, itu butuh perjuangan. Sampai kapan? Perjuangannya terus sampai mau datang menjemput kita. Ya, terus berjuang di dalam bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, ya, anak-anak tadinya mungkin kecil, lalu mulai bertumbuh usia remaja, lalu jadi pemuda-pemudi. Nah, ini semua adalah bentuk mereka harus berjuang saat mereka bertumbuh. Ya, kalau waktu bertumbuh tidak berjuang, wah, mereka bisa melewatkan banyak hal yang harusnya mereka lalui karena tidak berjuang. Ya, demikian juga berjuang saat menghadapi kesulitan. Ya, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, ya, kesulitan dalam keluarga, ataupun kesulitan yang lain. Perlu berjuang saat menghadapi masalah ataupun kesulitan. Lalu kemudian berjuang untuk tetap kuat. Kalau Bapak Saudara dan saya rindu jadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kita harus berjuang. Kalau kita tidak berjuang, ada banyak umat Tuhan yang akhirnya imannya goyah, imannya jadi drop down karena mungkin hal-hal yang dihadapi membuat dia kecewa, membuat dia merasa, aduh, sia-sia ya, saya ikut Tuhan, saya berdoa, saya melayani, tapi ya hidup seperti ini percuma ya, lalu imannya mulai down. Nah, perlu untuk tetap kuat, berjuang untuk tetap kuat, berjuang untuk tetap mempertahankan iman. Dalam kitab Yudas di ayat yang ketiga, kita lihat sebentar ya, Yudas ayat yang ketiga, tidak saya sebutkan pasal karena memang Yudas itu hanya satu pasal ya. Yudas di ayat yang ketiga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Apa yang perlu yang disampaikan oleh Rasul Yudas ini ya, supaya kamu, yaitu kita sebagai umat Tuhan, tetap berjuang. Tetap itu berarti tidak boleh berhenti, terus berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi mempertahankan iman itu butuh perjuangan juga. Kalau kita tidak berjuang, iman kita bisa jadi drop, bisa jadi turun, bisa jadi down, ya, bisa jadi goyah. Karena apa? Tidak berjuang. Di ayat ini mengingatkan tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Satu ayat lagi, ya, di 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 di ayat yang ke-10. Ini mungkin aslinya apakah terlalu dingin? Ya, kedinginan, sebagian ada kedinginan. Mungkin Pak Widi bisa minta tolong satu lagi dimatikan. Yang sisi mana? Mungkin yang di sisi sana boleh Pak Widi. Ya, satu aja ya mungkin ya. Yang kecil itu satu. Cuma hati-hati sebelahnya ikut mati nanti. Terima kasih. Ya, memang udara lagi dingin ya bersyukur kalau udara dingin. Tapi kalau Tuhan izinkan ada saatnya cuaca atau udara jadi panas juga bersyukur. Jangan kalau dingin cek adem beda enak, bikin badan gerges. Panas, waduh cek panas wah jangan. Kalau diizinkan panas ya bersyukur, dingin ya bersyukur, karena Tuhan itu tetap baik. Diizinkan ada panas, ada dingin. Ya itulah musim yang silih berganti ya datang dalam kehidupan manusia. Oke, 2 Petrus 1 di ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku,
berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Dikatakan berusaha sungguh-sungguh itu berarti berjuang supaya panggilan kita, pilihan kita, iman kita makin teguh, tetap teguh. Sebab jika kamu melakukannya, maksudnya melakukan yaitu berjuang, berusaha sungguh-sungguh, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau ada umat Tuhan sampai tersandung, sampai jatuh, ya itu berarti dia tidak berusaha, tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena kalau berjuang sungguh-sungguh, Rasul Petrus berkata, tidak akan pernah tersandung. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah tersandung. Ya, ada umat Tuhan yang kadang-kadang mengiring Tuhan tersandung karena lihat manusia. Nah, kalau mau jujur, siapa sih manusia yang sempurna? Tidak ada, siapapun dia. Termasuk kami, para hamba-hamba Tuhan juga jauh dari sempurna, belum sempurna. Kami juga sedang belajar, ya belajar untuk menjadi semakin lebih baik, semakin lebih benar, belajar terus menuju pada kesempurnaan. Tapi belum sempurna, belum. Karena itu jangan lihat manusia. Kalau lihat manusia, ya iman kita, ya panggilan pilihan kita bisa goyah, jatuh tersandung. Ya, jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah berjuang, karena hidup adalah perjuangan. Ya memang kita harus berjuang. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama dimulai dengan bersyukur karena hidup adalah anugerah. Yang kedua berjuang karena memang hidup adalah perjuangan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah berserah. Jadi yang pertama bersyukur, yang kedua berjuang, yang ketiga berserah. Mengapa kita perlu berserah? Mengapa kita harus berserah? Karena hidup adalah menjalani apa yang harus dijalani. Sekali lagi, mengapa kita berserah? Sikap yang ketiga berserah. Karena hidup ini adalah menjalani apa yang harus dijalani. Dalam menjalani kehidupan ada kalanya kita tidak bisa memilih. Ada kalanya ya. Memang kalau kita bisa pilih ya kita pasti menentukan pilihan ya, mana yang saya pilih. Ya. Tapi ada kalanya dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita itu tidak bisa milih. Contoh yang sederhana, bisa nggak Bapak Ibu pilih dilahirkan di keluarga yang seperti apa? Nggak bisa. Kita nggak bisa milih. Kalau kita renungkan nggak bisa milih. Ya tahu-tahu kita ada di keluarga itu. Ya kita punya ayah si A, misalkan begitu ya, kita punya ibu si B, ya sudah, kita ada di keluarga itu, kita nggak bisa milih. Ya, waduh, aku kepingin ya aku punya ayah yang seperti ini, punya ibu yang seperti ini, karena itu aku mau ayah dan ibu yang seperti ini. Tidak bisa. Mungkin ayah angkat, ibu angkat, mungkin bisa. Tapi kalau ayah kandung, ibu kandung, kita tidak bisa milih. Ya, tahu-tahu kita ada di keluarga seperti itu. Nah ini kadang-kadang ya kalau kita tidak mengerti dengan baik, kita bisa kecewa. Aduh, aku kok ada di keluarga seperti ini ya? Kenapa Tuhan? Saya mau beritahu Bapak Saudara, Tuhan tempatkan kita di keluarga seperti yang mungkin ya membuat kita kecewa. Tuhan ingin kita jadi berkat buat keluarga kita. Jadi berkat, jadi terang, jadi pembawa damai, jadi garam. Tuhan mau kita jadi berkat di tengah keluarga yang mungkin maaf menurut kita kurang baik ya, atau mungkin tidak baik. Kita lihat keluarganya teman kita ya, waduh enak ya punya papa kayak gitu, mama kayak gitu enak. Memang kalau melihat rumput tetangga itu selalu hijau, betul ya. Padahal itu iklannya dulu saya pernah lihat di TV. Waktu kambing melihat ini apa namanya tetangga rumputnya kok hijau, ternyata itu bukan rumput beneran, rumput plastik. Ya, ketika kambingnya lompat ke situ, lah kecelit ya ternyata rumput yang hijau itu rumput palsu, rumput plastik. Nah kadang kita memang waktu sawang sinawang kita lihat keluarga yang lain itu kok lebih enak ya,
kok lebih indah ya, coba aku ada di keluarga seperti itu. Ini tidak seperti kayak keluarga. Ingat, Tuhan mau kita jadi berkat. Ya ini kita tidak bisa milih, ya. Contoh dalam Alkitab itu juga ada satu kisah yang ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ya, stop sampai situ dulu ya, nanti kita lanjut. Bapak Ibu jangan tutup dulu. Duri dalam daging yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat, pernah saya singgung. Duri dalam daging itu bicara tentang sesuatu yang menyakitkan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tertusuk duri, ini kulit kita tertusuk duri, wah pasti sakit. Jangan lagi duri, mungkin serpian kayu gitu ya. Kalau kita megang kayu, kayunya itu belum halus, permukaannya belum halus, ada apa ya, ada serbu, ada kayu-kayu yang mungkin masih itu apa, kasar gitu ya. Kita pegang tidak sengaja, lalu itu kayu yang kasar tuh nancep di kulit kita, waduh. Lalu setelah nancep ketinggalan di situ, so. Waduh, yaitu kalau istilahnya saya biasanya ngomong itu keterusukan, ya mungkin begitu ya. Jadi ketinggalan, waduh, sakit so. Dibiarkan nggak enak, ya. Apalagi kalau masuknya lebih dalam, wah tambah sakit so. Harus dikeluarkan. Ya mungkin kulitnya dibuka sedikit, diongkek, ya. Tapi tentunya pakai alat yang sudah disterilkan ya, supaya bisa dikeluarkan. Ini menyakitkan. Duri dalam daging, ya. Rasul Paulus bilang, aku diberi suatu duri dalam dagingku. Lanjut. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu maksudnya tentang duri dalam daging itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, sudah doa, sudah minta gitu ya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, supaya duri dalam daging itu dicabut, maksudnya begitu ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, doa permintaannya Paulus supaya duri dalam daging itu dicabut, dan dikabulkan. Padahal Rasul Paulus ini rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ini Paulus. Tapi ketika dia berdoa, dia minta duri dalam daging itu dicabut, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Dengan kata lain, Tuhan bilang tidak, aku tidak akan nyabut duri dalam daging. Apa yang dimaksud duri dalam daging? Duri dalam daging ini bicara tentang 2 hal. Yang pertama, bicara tentang tantangan, kesulitan yang dialami Paulus di dalam pelayanan. Wah, kesulitannya banyak. Ya, Paulus pernah lempari dengan batu, tapi tidak mati. Tapi setengah mati, dilempari batu ya pasti sakit, ya. Karena ini orang-orang yang membenci Paulus, ingin membinasakan Paulus. Waktu Paulus melayani, hanya Paulus dilempari dengan batu. Lalu pernah karam kapal, ya, terkatung-katung di laut, itu pernah. Lalu juga pernah Paulus mengalami hal-hal sulit yang lain, disiksa, dianiaya, dicambuk, dan banyak kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan Paulus. Ini duri dalam daging. Itu yang pertama. Yang kedua, duri dalam daging ini juga bicara tentang penyakit. Ada penyakit Paulus yang tidak tersembuhkan. Paulus sakit lambung, pencernaan, ya, sehingga ada gangguan di lambung, pencernaan. Ya. Lalu Paulus juga sakit pada gangguan mata, penglihatan. Dia kalau melihat, dia nggak bisa melihat dengan jelas. Dia perlu pakai kaca pembesar, ya, atau hurufnya harus ditulis dengan besar supaya bisa dibaca.
Karena kalau tidak dia sulit untuk bisa melihat dengan jelas karena ada gangguan di mata atau penglihatannya. Nah ini duri dalam daging, ya. Dia berdoa sampai 3 kali, dia minta, Tuhan tolong aku, cabut, ambil ini duri dalam daging. Tapi Tuhan bilang tidak, cukup kasih karuniaku bagimu. Ya, jadi ya mau nggak mau ya berserah. Nah kalau Tuhan memang bilang tidak, bagaimana sikap kita? Kecewa, marah, protes, atau bahkan berontak. Sudah ingat Israel, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu kan sering begitu. Kalau ada Tuhan izinkan alami sesuatu, kecewa, lalu marah, lalu bersungut-sungut, lalu protes sama Tuhan, bahkan berontak sama Tuhan. Nah ini bangsa Israel seperti itu, sehingga akhirnya membangkitkan murka Tuhan. Ya, tapi Tuhan mau sebagai umat Tuhan yang ketiga, sikap yang perlu kita miliki adalah berserah. Kita sudah bersyukur, bagus, karena hidup adalah anugerah. Ya, yang kedua, kita sudah berjuang, bagus, karena memang hidup adalah perjuangan. Tapi yang ketiga yang tidak kalah penting, kita juga perlu untuk berserah, karena hidup adalah menjalani apa yang harus dijalani. Jadi kalau kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak, yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita, ya padahal kita sudah berupaya yang baik dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang tidak enak, yang tidak diharapkan, Tuhan izinkan terjadi. Ya mari, jangan protes, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan berontak pada Tuhan, berserah. Tanda kita percaya dalam peristiwa yang tidak enak ini pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi Bapak Saudara, ketiga ini harus berjalan seiring, bersyukur, berjuang, dan berserah. Harus berjalan seiring, harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa salah satu, tidak bisa. Hanya satu saja, Pak, saya mau bersyukur, tapi tidak mau berjuang, tidak mau berserah, tidak bisa. Saya cuma mau berjuang, Pak, tapi saya tidak mau bersyukur, saya tidak mau berserah, tidak bisa. Ketiga-tiganya harus berjalan seiring, harus dilakukan, dijalani dalam kita melewati kehidupan ini, sehingga ada keseimbangan. Ya, kalau tiga-tiganya tidak dilakukan, berjalan seiring, maka tidak seimbang, tidak balance, tidak seimbang. Ketiganya harus berjalan seiring. Ya, karena itu mari sama-sama kita belajar untuk tetap bersyukur, kita belajar untuk terus berjuang, dan tidak lupa untuk berserah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan di dalam lubuk hatiku. Aku pegang janjimu sehingga saat melewati masalah kesulitan, ya, aku boleh tetap percaya kepadamu, karena janjimu aku pegang, aku simpan di dalam lubuk hatiku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Janjimu menopang
Firman-Mu menasehati dan mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, melewati berbagai macam hal yang harus kami lewati. Tuhan ingatkan supaya kami boleh memiliki 3 sikap yang penting saat kami menjalani kehidupan sebagai umat-umat Tuhan. Yang pertama, bersyukur. Ampuni kami Tuhan kalau kadang mungkin atau bahkan mungkin sering ketika ada kesulitan, ada hal yang tidak diharapkan terjadi, kami mulai kecewa, kami mulai bersungut-sungut, kami mulai protes dan marah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ampuni kami Tuhan. Padahal anugerah Tuhan sudah begitu limpah dicurahkan dalam hidup kami. Anugerah keselamatan, anugerah berkat, anugerah kesehatan, anugerah keluarga, anugerah pertolongan, dan anugerah-anugerah yang lain yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Seharusnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Meskipun Tuhan izinkan ada kesulitan, biarlah kami tetap belajar untuk bersyukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ucapan syukur kami itu boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kami umat Tuhan boleh belajar bersama-sama. Kami mau menjalani kehidupan dengan sikap bersyukur. Yang kedua, Firman-Mu mengingatkan kami jalani kehidupan sebagai umat Tuhan dengan berjuang. Karena memang hidup ini adalah perjuangan. Melewati berbagai macam hal kami harus berjuang. Kami harus melewati pergumulan, berupaya, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman kami, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami harus berjuang. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak putus asa, kami tidak patah semangat, kami tidak kehilangan pengharapan, kami boleh tetap terus berjuang sampai Tuhan panggil kami pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Firman-Mu mengingatkan yang ketiga, sikap yang penting yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan dalam menjalani kehidupan adalah berserah. Saat kami sudah berjuang, kami sudah lakukan semaksimal semampu kami yang kami bisa lakukan, selebihnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, karena kehendak Tuhan itulah yang baik, yang terbaik buat kami. Meskipun kami mungkin kurang bisa mengerti, atau bahkan kami tidak bisa mengerti, tapi kami mempercayai bahwa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu adalah yang terbaik buat kami. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kami pegang firman ini, kami percaya dengan sungguh, sehingga kami bisa belajar untuk berserah. Ketika Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi tidak seperti yang kami harapkan, kami tidak kecewa, kami tidak marah, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak protes, kami tidak berontak, tapi kami belajar untuk berserah kepada Tuhan. Sebagai tanda kami sungguh percaya kepada Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan kebenaran firman yang mungkin sederhana kami sudah tahu, tapi kami diingatkan supaya kami mempraktekkan, melakukannya dalam kehidupan kami saat kami menjalani hidup di dunia ini, sehingga kami boleh jadi umat-umat Tuhan yang tetap kuat, umat-umat Tuhan yang tetap berkenan di hadapan Tuhan, umat-umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah berkat-Mu Kau curahkan atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan masa depan kami percaya ada di dalam tangan Tuhan. Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap umat-umat Tuhan yang mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat teman-teman kami seiman yang tidak bisa hadir. Demikian juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit, untuk pemulihan kesehatan Ibu Gunadi, untuk pemulihan kesehatan Ibu Elfrida, untuk Pak Mulyadi yang sakit, dan juga ada teman-teman siman kami yang lain yang sakit yang tidak diketahui. Lewat tempat ini kami berdoa, dalam kuasa Tuhan yang ajaib berjalan, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, biar dengan iman yang teguh mereka tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga di lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertama manusia yang Tuhan beri membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan